Mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para orang tua kami, para guru, para kiai, para hujjah, para ustazah, para sepuh, bini sepuh yang sangat kami muliakan, dan mohon maaf tidak mampu saya sebutkan nama yang mulia satu persatu, walaupun saya dapat amanah dari panitia tadi dikasih satu lembar kertas, isinya ada 14 nama, dan saya terima kasih karena dengan kertas ini saya jadi sadar diri bahwa umur saya semakin tua, mata semakin tidak jelas. Jadi mohon maaf kalau saya baca takut salah, kacamata tidak terbawa. Ini nggak apa-apa kan kamu udah dibacain ya? Nanti salah sebut, salah lagi saya. Guru-guru, ya aparatur pemerintah, tapi aparatur pemerintah saya kadung hafal namanya, yaitu Bapak Abdul Muiz selaku Binamas Kelurahan ya, Ketapang. Juga apalagi yang pertama tadi nggak mungkin saya lupain, dia guru kita. Kalau tidak salah lebih dari 15 tahun yang lalu saya juga pernah silaturahmi, yaitu Al-Mukarram Dr. Andes Muhammad Surdin Usmani yang baru tadi menyampaikan sambutan. Dah kita doain aja ya, semuanya nama yang 14 ini terus diberikan sehat dan panjang umur. Amin. Ini yang banyak mau disebutin namanya enggak? Boleh. Mau. Sampai subuh rapi-rapi ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu semua yang saya yakin betul kehadiran Bapak dan Ibu yang saya kagum sekagum-kagumnya, karena maksud saya mau bikin surprise. Saya dapat undangan di tempat ini tadi pagi. Saya survei berangkat jam 6 pakai sepeda karena saya hobi naik sepeda. Saya ikutin, cari di Google ya, Musola Nurul Iman, masuk terowongan tol yang bawahnya becek itu. Gimana tuh? Berarti orang kampung semua ini. Wah, hafal ya? Saya masuk nanjak, masuk komplek, ya, ada jembatan merah kan? Ini kita orang kampung semua beneran ya? Jembatan merah belok kiri, sampai di situ saya ragu. Saya pura-pura beli masker. Saya nanya tukang warung, Bang tahu Ketapang pinggir kali nggak? Alamatnya udah beres. Dulu, wah masalah saya nanya. Ya udah Bang, makasih. Kebetulan ada yang datang tuh. Ya, datang pakai motor, tukang ngedrop kerupuk kalau nggak salah. Yang alot diambil, yang baru ditaruh gitu. Saya nanya, Bang tahu Ketapang pinggir kali nggak? Oh itu Pak. Jadi Bapak lurus nanti belok, ikutin aja tuh udah Ketapang pinggir kali. Wah, alhamdulillah. Nyampe saya ada green light, puter balik, masuk. Langsung kata Google Map, belok kiri. Karena begitu ya? Pas belok kiri, alhamdulillah Musola Nurul Iman. Kalau nggak percaya ada fotonya. Saya bangga banget karena bisa nyari alamat itu belum belum nelpon panitia, tapi saya ketemu ntar malam biar saya bikin kaget. Saya datang ke bapaknya dikasih tahu, nggak ada senok segala macam, tapi nyampe. Tuh bangga banget saya dari foto ini. Tuh foto saya pakai masker kacamata hitam. Bangga banget, saya kabarin istri saya di Tanjung Guru.
Karena istri saya lagi di kebun di Tanjung Burung, saya kabarin, Neng, ketemu. Wah, bapak pinter dari dulu. Cuma terus terang saya tanda tanya tadi. Ini musola mau acara mangkok, karena ada tanda-tanda mau acara. Sepi banget. Saya bilang ke belakang sepi, kurung batang ya. Saya pikir apa penceramahannya kurang top kali ya? Nggak ada balik kok. Tapi begini mulu. Apa nih nggak mati-mati? Anjir panjang ini. Panjang apa? Pas saya telepon Mas Robi ini, Pak Ustadz nanti putar balik ini saya kirim Sherlocknya. Lah salah. Berarti yang tadi saya kunjungi musola 25 yang sebelah sana tuh. Sama-sama. Pokoknya kira itu putar balik ujungnya ada pasar tuh. Yang putar balik masuk gang kecil. Baru tadi saya situ dulu, baru kemarin. Tahu kan ya? Udah nggak pada tahu. Kelamaan saya pulang kayak gitu kan. Nah makanya, alhamdulillah nih. Pas sampai sini saya lihat, masya Allah ini orang gini banyaknya nih. Saya boleh nanya nggak? Ini dari rumah pada kumpul kemari datang kan banyak yang ditinggalin. Kasur ditinggalin, TV ditinggalin, suami ditinggalin ya. Pokoknya ditinggalin semua. Kira-kira nih kemarin nih karena cinta sama Nabi Muhammad, apa karena pengen ngelihat saya? Hah? Orang tanya satu. Kira-kira kemarin ini niatnya pengen cinta, membuktikan cinta sama Nabi Muhammad, apa pengen melihat saya? Susah dilawan orang begini mah. Kalau disuruh pilih satu, pilih satu aja. Mau cinta Nabi apa mau melihat saya? Terus saya nggak mau dilihat. Kalau Bapak Ibu semuanya datang kemari karena cinta sama Nabi Muhammad, hati saya lega, bahagia, dan saya bisa pastikan orang yang cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah nanti di akhirat pun berkumpul bersama Nabi kita Muhammad. Amin. Tapi kalau niatnya mau ketemu saya, mendingan saya tutup di acara, saya pulang, karena saya nggak bisa tanggung jawab. Saya kemarin pengen silaturahmi karena kita bangga punya Nabi yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baliho apa sih? Ini baliho tiap tahun ini kali ya? Iya. Tahu. Nah ini kagak ada khusus sama sekali. Foto kagak ada. Ini Ustaz belum ceramah udah ngomel apa? Enggak, saya takut Bu Bapak kalau saya langsung ngasih materinya juga saya kagak bisa. Udah tak kita Fatihah bareng-bareng, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, kullu hubbin, para ulama Rasulullah yang pertama, kullu hubbin yubda'u bin nazrah. Illa hubban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bil fitrah. Itu kata ulama. Kalau kata Nabi kita, almar'u ma'a man ahabba. Yang pertama tadi yang saya katakan pendapat ulama, setiap cinta itu berawal dari mata. Kullu hubbin yubda'u bin nazrah. Bisa dipahami? Sekarang saya nanya, ibu suka motor Mio apa Nmax? Bocah pakai ngerti buat tenang ya. Kira-kira nih, ibu nih demen dah mau baju dah. Ini kan pakai baju warna-warni nih ibu nih. Maaf Pak, Bapak belum disebut. Emak dulu dah. Mereka nih, aduh. Mereka tuh ada di luar. Jadi kalau udah kagak betah ngaji, gampang bubarnya. Nah kalau bapak-bapak di dalam kagak betah mau lewat mana dia? Saya nanya nih, Pok, sehat semua? Itu baju yang empok pakai, ibu pakai, ibu demen nggak? Awalnya dari mana?
Beli? Beli? Pan di toko banyak, merah, kuning, hijau, model ini, model itu. Kenapa yang dipilih yang itu? Yang punya suami? Punya? Udah, saya nggak mau macam-macam karena doang. Punya suami nggak? Laki-laki? Laki-laki waktu dulu banyak banget. Udin, Boim, Joko, Wisnu, Didin. Kenapa yang dipilih itu yang itu? Karena suka. Waktu suka itu awalnya dari mana? Dengar? Apa ngeliat? Bisa dipahami Pak? Bapak juga sama, pakai batik, punya rumah, punya mobil. Itu nih karena cinta. Dari mana awalnya? Dari mata. Iya nih, kayaknya nih batik cakep banget nih. Walaupun banyak yang diambil yang kita suka. Dari mana? Nih. Sekarang saya tanya, cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Pernah lihat? Kenapa cinta? Illa hubban Nabi Muhammad kana bil fitrah. Bapak Ibu, termasuk saya mudah-mudahan, ulama memastikan kecuali cinta sama Nabi Muhammad tidak diawali dari mata, tapi dari hati yang bersih, hati yang suci, akan tumbuh cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana enggak cinta coba? Baru nyebutnya kan enak ya Nabi Muhammad ya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, tadi saya nyuruh nggak nerusin? Bahkan saya lagi sholawatan, saya lagi berhenti ngapa pada nerusin? Itulah pertanda semua yang hadir cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menurut pendapat ulama ini, hati Bapak Ibu digolongkan hati yang suci dan bersih. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua, Masya Allah enak banget. Nanti kita nih empok, ibu, adek, ini banyak banget sih dari mulai TK kayaknya kumpul semuanya. Ini bapak semuanya ini, kata Rasul, nanti di akhirat akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada yang kebetulan, semua atas irodah Allah. Malam Jumat kemarin, ini malam apa? Kemarin? Sebelumnya? Malam Jumat berarti baru 2 malam. Sekitar jam 3:30 malam sampai 3:30 menjelang azan subuh. Guru kita Pak Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi malam Jumat ngajak ngebuka Al-Quran surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab itu
dikupas sama Pak Kiai Sa'adi Al-Batawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Amin. Ya, karena alhamdulillah saya ngaji jadi murid beliau dari bulan Juli 2001. Sekarang 2025. Doain ya, saya pengen banget sampai mati jadi murid beliau. Ya Allah, kalau didoain kan enak ya. Sampai mati pengen jadi murid beliau. Itu yang dibahas sama yang tadi dibaca oleh Qur'an kita. Apa itu? Panggilan Allah. Allah sayang banget Pak sama kita ibu sekalian. Sampai kita dipanggil panggilannya indah banget. Ya ayyuhallazina amanu. Al-Ahzab 41 tadi dibaca oleh Qur'an kita. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Halo? Berarti orang beriman siapa? Orang soleh. Orang beriman, orang soleh. Orang beriman, orang soleh. Siapa orang soleh? Jamaah Nur Iman. Jamaah, nah cerdas ini nih. Jamaah Nur Iman. Kira-kira kita orang beriman bukan nih? Insya Allah. Lah kalau kita orang beriman ngapain malam-malam kayak gini? Pakai terpal, konsumsi udah habis. Lah kan enakan jadi kori, panitia enak, tim yasin, tim hadroh enak. Dia ngaji, jamaah masih pada seger. Konsumsinya juga baru, pokoknya enak. Tapi kalau penceramah terakhir, konsumsi udah habis. Ngapa berkat udah dikasih? Itu yang saya kagak setuju sebenarnya. Berkat kalau udah dikasih, yang nahan siapa lagi? Kalau berkat belum dikasih taruh di atas, itu yang mau pulang masih nahan diri. Ceramahnya nggak enak tuh, tapi lo berkatnya gimana? Tawa. Iya kan ya? Pulang yuk, nangis anaknya. Iya, sabar. Berkatnya lo merah-merah. Iya kan? Sekarang udah dipegang belum? Udah. Apalagi yang bisa nahan? Iman. Apalagi pas dibuka-buka dalamnya apaan tuh? Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan semuanya berkah, amin. Amin. Ini kita ini orang beriman, berarti Allah panggil kita. Wahai jamaah musola Nurul Iman, laki perempuan semuanya, aku panggil kalian. Kenapa kita dipanggil? Untuk apa? Saya Pak dipanggil panitia suruh kemari, ternyata ada tujuannya. Disuruh ceramah. Makanya saya datang jelas. Diomelin. Ustaz, naiknya lo sono. Baru ini orang ceramah diomelin. Dengar nggak tadi saya diomelin? Udah jalan pelan-pelan banget. Saya salamin atu-atu kan. Karena kisah ini ngajarin begitu, jangan sombong jadi Ustaz. Saya salamin sampai sini, dia ngalangin saya kan. Lah Ustaz ngalangin. Akhirnya saya kira dia. Ya udah saya naik lah, mana tinggi banget. Saya naik. Ustaz bawa sono, pucuk kalau bawa sono yang mana bawa sini. Berantem juga nih Ustaz. Yang namanya tamu Bu, Pak, harus punya adab. Saya ini tamu. Saya udah 2 kali ngomelin sama orang yang sama. Ingat ya, ad-dhayyib kan mayyit. Tamu itu ibarat mayat. Mayat kira-kira kalau dimandiin, dia mau bergerak? Ya. Nurut nggak? Dikapanin? Disolatin? Dikuburin? Ada mayat protes? Itu saya tadi begitu. Saya datang mobil, ketahuan itu pinggir kali. Saya kan di pinggir berarti kan segini ya. Ini yang kalau parkir, pepetin. Gue mau kecebur. Ini parah panitianya, ngomong gimana? Lihat dulu tuh, Ustaz belum turun. Ntar kalau Ustaznya turun, sopir punya pikiran dipepetin, abang. Dan kamu dipepetin pas saya buka pintu. Agar dicabat dah. Udah jangan Pak, gue mau cerita merah.
pundak-pundak harus dikeluarin. Daripada pulang darah tinggi. Saya jalan Pak, disuruh langsung saya lewat situ. Sampai situ Pak, gila ini ngomel. Ustaz lewat sono, aku kan tamu. Ngomel apa lagi, berdua lagi. Besok-besok yang begini ngundang nih. Insya Allah saya datang. Kasihan teman nih kan. Ya, nih, ya. Adabnya kan begitu. Kita kembali. Ini kita ini semua dipanggil nih oleh Allah. Dipanggil untuk apa? Saya dipanggil jelas. Maka kita dipanggil untuk apa? Indahnya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Sering-sering ingat, banyak-banyak nyebut. Ini perintah. Makanya sampai Rasul kita itu paham betul. Bapak Ibu sama dengan saya, kita sama lah. Cuman bedanya saya megang gitu. Kira-kira kalau kita ini bangun tidur, biasanya gampangan ngeluh, apa gampangan zikir? Tuh kan, jujur kan? Bangun tidur nih, apalagi anak belum pada bayaran, kontrakan belum bayar, yang punya kontrakan nyapu mulu depan rumah. Kalau cerita kontrak, saya pengalaman 3 tahun saya kontrak. Itu kalau udah bayar kontrakan tanggal 25, tanggal 20 air mulai kecil. Air mulai kecil, lampu turun mulu. Ya kan? Pas kita bayar, baru udah ngomong, emang udah ada? Au. Kita bisa apa Bapak Ibu? Bangun tidur itu gampangan ngeluh. Makanya banyak orang bangun tidur tuh tarik napasnya panjang banget. Ya. Ini wajah-wajahnya, bener nggak? Ya, bener nggak? Makanya ayat tadi dilanjutkan itu, waktunya betul banget. Ayat 42 ini apa yang dibaca oleh kita tadi? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah Tuhanmu di pagi hari maupun di waktu sore. Di waktu pagi itu pangkal penyakit. Tapi indahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun tidur pikiran boleh banyak, napas boleh dipanjangin, tapi segeralah paksakan, belokkan segera dengan ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pikiran boleh banyak, dada boleh sempit, tapi mulut paksakan dulu. Segala puji bagi engkau. Kan kalau alhamdulillah tuh, cobalah alhamdulillah. Enak aja. Itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai-sampai sholat kita aja, kalau nggak baca alhamdulillah, diterima nggak sama Allah? Sah nggak sholat kita tanpa baca alhamdulillah? Nggak sah. Padahal kita ini Pak belum tentu semua dalam keadaan hemat, bahagia. Biasanya alhamdulillah ucapan orang waktu dalam keadaan apa? Dalam keadaan senang. Alhamdulillah arisan. Alhamdulillah arisan. Nomor berapa? Nomor 1. Rasain habis dibentak. Ya. Anak dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Tetangga bawain makanan. Alhamdulillah. Suami pulang bawa duit 2 ikat. Alhamdulillah. Enak gak kira-kira? Pak Camat datang ngasih bantuan. Alhamdulillah. Tiba-tiba motor kempes. Alhamdulillah. Itu kan ucapan ucapan bahagia. Tapi coba lihat, emang orang selalu bahagia? Anak meninggal, hatinya sakit dan sedih. Tapi dia ketika sholat, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Nanti kita kaji nih, mudah-mudahan waktunya cukup. Mau jam 10 ya. Buat sampai jam berapa? Tapi lama Ustaz. Jam 1. Habis besok mau sholat ditutup. Secukupnya aja ya.
Karena tuh saya kayaknya tuh yang tadi itu bisa dibahas. Karena kori kita kan tadi 2 tuh. Ayatnya tuh bersinggungan, enaknya luar biasa. Dan itu yang dibaca rutin di As-Samawat oleh Pak Gesari. Nyambung banget. Pertama korinya baca itu, yang kedua tadi bacanya apa? Masya Allah, indah, ditutup dengan surat Al-Hasr tadi. Masya Allah, enak. Itu solusi buat kita nih, makanya mudah-mudahan pada kuat ngaji ya. Ini kalau dibahas lempeng-lempeng aja cepat sebenarnya. Kalau biasanya kalau mama kalau kasih lempeng aja, pulang, udah. Gitu kan ya. Ini yang bikin lama kadang bumbunya ini. Mau kalau ngaji langsung intinya aja pakai di kampus, enak banget. Buka ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Ini korelasinya hadis ini, hadis ini. Bagaimana pendapat catat? Enak, cepat. 40 menit, 1 jam kuliah, itu bisa berapa kemarin selesai. Tapi kalau maulid kayak gini nih, langsung itu Ustaz besok jangan diundang lagi. Ustaz kayak kereta lempeng lagi. Ya, pokoknya sebelumnya aja ya. Ini. Dipanggil ke kita. Di waktu pagi, lapangkan dada kita. Bikin di hati adem. Masalah boleh ada, tapi ucapkan alhamdulillah. Langsung segera ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Tadi kori baju juga. Langsung sholat madhab kiblat. Belum baca Fatihah, dia udah sadar betul pengakuannya, ikrar kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyaallah. Oh, rupanya ini hidup kita. Ternyata hidupku, matiku, sholatku, ibadahku itu karena Allah. Berarti kalau saya sekarang lagi sholat, itu saya menyembah Allah karena Allah. Kalaupun kehidupan saya banyak ujian, karena sholat saya bukan karena apa-apa, tapi karena menghadap ridho Allah. Tadi Pak ada yang pamer umur dan pamer penyakit. Saya dengerin aja di ruang tamu. Umurnya sama, 57, 56. Saya udah punya gula. Yang satu bilang iya sama-sama punya gula. Kata yang satu, saya nggak sebut nama ya. Kata yang satu, kita kalau udah tua rata-rata jadi orang kaya. Wah, enak nih. Kalau udah tua jadi orang, amin. Orang kaya apa? Punya pabrik. Gula itu ada 2. Ada yang badannya gemuk, kakinya mulai bengkak, lukanya susah kering. Itu gula basah. Ada yang badannya kurus dan tidak luka begitu. Itu namanya gula kering. Bapak Ibu mau gula basah apa gula kering? Gula-gula. Saya karena dua-duanya orang penting saya, orang yang sangat saya hormati, lagi ngomong begitu, saya cuma nimbrung aja. Emang semua udah kodrat Allah. Semua orang pasti bakal meninggal dunia. Samping saya ngomong indah banget. Yang penting luruskan pikiran. Kalau pikiran kita positif, insya Allah jalanin aja. Orang pada bilang enak dia nggak punya penyakit ya dalam hati. Padahal yang dia lagi tunjuk ngomong juga di dalam hati. Enak dia nggak punya penyakit. Padahal dua-duanya. Saya ngomong lagi, cuma kagak direspon tadi. Udah ada takarannya. Maksud saya takaran apa? Umur umat Nabi Muhammad kagak jauh. 60 sampai 70. Kalau 60 yang tadi ngomong 3 tahun lagi berarti. Tapi kan bukan jaminan. Bayar dulu yang meninggal dunia. Remaja? Ya. Orang tua? Banyak. Jadi gak jaminan. Pokoknya semua orang bakal mati. Yang penting ibadah. Bangga banget saya mau olahraga mulu. Badan saya sehat. Cek gula normal. Asam urat normal. Darah normal. Kantong normal. Ya sehat banget, bangga. Nggak taunya, tahu-tahu dari musola Nurul Iman pagi-pagi kedengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini begitu juga ya? Itu yang ngajarin saya. Kenapa sih kalau orang meninggal assalamualaikumnya nadanya begitu? Kenapa?
Itu dimulai sejak kapan? Kalau pengumuman maulid begitu enggak? Panitia kan ngomong itu, mau kerja bakti mau maulid begitu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga sekitar Nurul Iman, kita akan kerja bakti karena akan memperingati maulid. Begitu kan ya? Tapi ada meninggal, kenapa jadi begitu? Sedih. Satu banget. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apa nih? Siapa nih? Begitu kan ya? Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat. Kadang-kadang ngomongin dong. Ini, ya. Kita menghargai karena Allah. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Jadi jangan banyak omong yang lain. Ibu-ibu rajin ngaji dari musola. Bapak-bapak rajin nggak? Sering nggak dengar omongan? Lu ngaji udah bertahun-tahun dapat apa? Udah punya apa? Ini omongan begini jangan diambil hati. Kita ngaji karena Allah. Apalagi ngaji udah model kayak gini nih, umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Yang muda-muda pada kagak ngaji kan? Terus mau dibahas mau dapat apa? Ngaji dari lebaran ke lebaran udah dapat apa? Bahasnya Yasin mulu, Kulhu mulu, kagak berubah-ubah. Ditanya udah dapat apa? Yasin juga tergantung ustaznya kok. Ustaznya baca lancar, ngikutin. Belagu lagi, maaf ya. Sering lah kalau baca Yasin. Yang pegang Quran, ustaznya. Quran banyak banget tuh diedarin tuh surat Yasin. Kadang taruh di atas aqua. Kagak pegang, lagu banget. Diem aja deh, ngomong. Yasin ikutin, multi ngikutin. Bener ya? Hafal. Bener ya? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha wa lahum ma yad'un salamun wamtazur ayyuhal mujrimun. Apa artinya? Gaya kagak pakai. Ustaznya batuk berhenti semua. Bu, Bapak majalahnya, walaupun ibu hafal, pegang Quran itu mata dapat ibadah. Ya kan? Pegang Quran, lihatin tuh huruf demi huruf itu jadi ibadah. Daripada ibu kagak buka Quran, ngandelin ustaz cuma denger kuping ikutin, kecuali memang hafizah. Yang hafal itu namanya tuh memperlancar, boleh. Tapi apal kagak, belum ditambah tidurnya. Ngomel lagi, baca sih cepet banget. Bukan cepet, lu tidur. Quran belum cepet, ya kan? Nih, itu pasrahkan semua kepada Allah. Jangan sampai nanti kita hidup tidak banyak zikir, tidak banyak mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya nanya, tadi waktu Quran dibaca, saya nanya ya, tapi tolong jawab yang jujur ya. Suara ustadz kita enak apa enggak? Enak apa enggak? Zikir bukan itu? Zikir. Baca Quran juga termasuk zikir. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ustadznya bacanya enak, napasnya panjang, jawab apa? Kenapa ya? Saya nggak bisa jawabin. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep nggak Quran? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Qori baca panjang banget tadi. Ibu kan saya dari dalam dengerin bapak juga. Allah. Itu paham atau enggak? Itulah hebatnya Quran. Dibacain membuat orang mengucapkan Allah. Tuh. Dari seindah Al-Quran dibaca, semerdu suara yang membacakan, mau tahu nggak tahu isinya? Jawabannya pasti semua menjawab Allah. Semakin enak semakin Allah. Betul kan ya? Betul nggak? Saya mau nanya nih. Kalau kita nyebut Allah, berarti yang kita sebut siapa? Siapa Allah? Siapa Allah? Tuhan kita.
Oke, boleh saya turun? Boleh nggak? Boleh. Boleh saya turun nggak? Boleh. Nah, kalau diomelin sama dia lagi gimana? Hah? Maaf ya, saya dari tadi, maaf ya, umur saya belum tua-tua banget. Umur saya 55 sekarang. Mata saya tadi kalau melihat bacaan itu dari panitia udah agak goyang. Tapi kalau melihat perempuan, ini terserah bapak-bapak, saya juga ceramah cuma sekali kok, hilangkan diundang lagi. Saya kemarin tahun 2005 ke bawah, 20 tahun yang lalu, baru diundang lagi sekarang, gua kagak pikir mau diundang lagi, enggak. Saya nanya nih, mata saya masih jernih kan ya? Tolong ya petugas mikrofon biar saya takutnya berubah nih suara, karena saya butuh tempat. Ini saya lihat tadi Bu, aduh hati saya deg-degan, mukanya terang-terang. Narto mana? Narto mana Narto? Wanita surga semua, bajunya cakep-cakep, pas ketawa giginya tersusun rapi. Beneran ini. Sampai-sampai di hati Allah, jangan sampai hati saya terpana. Kalau hati saya terpana, ya Allah bisa gak pulang saya. Tapi Bu, betul Bu, tadi kan ulama yang ngomong, ya, cinta itu diawali dari mata. Maaf Bapak, ternyata di tempat ini saya mulai jatuh cinta. Karena ketika dia tersenyum, hati saya tak mampu lagi menahan rindu. Beneran, indah sekali. Bergeraklah pipinya, mulailah dia menampakkan indah sekali. Masya Allah, ternyata dia masih pegang HP. Saya jalan pun itu masih aja di HP ini nih. Ya Allah Bu, ya Allah Bu, saya datang di HP ini. Lama amat. Itu pegangin mikrofonnya. Pegangin mikrofonnya. Deketin itu. Ucapan pun dia sudah mulai ganteng banget nih, ganteng. Nah, namanya siapa? Nama siapa? Ya, ya, umur 52. Bohong. Masa tuan saya? Suami siapa namanya? Alhamdulillah, tidak ada halangan lagi bagi saya. Rupanya dari sana saya perhatikan kenapa cahaya muncul dari sini. Saya sudah udah ngantuk tadi ceramah begini mah. Rupanya di sana ini apa ya, ada mutiara cepet. Oh rupanya dia memperhatikan saya, suaminya sudah tidak ada ya. Sekarang kalau suami nggak ada, yang nyari uang siapa? Iya. Dagang apaan? Kerja di Green Lake. Oh iya, ada pelangnya Australia, itu mah Cikondet Cikungkur juga. Mak kalau pagi sarapan apa? Kalau pagi sarapan apa? Ya. Bawa dompet nggak? Bawa dompet nggak? Ada uang nggak? Ada uang nggak? Berapa? Bawa duit berapa? Ya. Ya. Berarti nggak salah ya? Ya kita kelana. Ya apa-apa. Lah suami udah meninggal. Yang mau marah siapa? Narto. Narto. Saya kasih pasti. Narto. Pegangin mikrofonnya gue. Mak kalau saya kasih mau merah apa biru? Merah. Tapi ada syaratnya. Baca Fatihah, doain buat jamaah semua hidupnya berkah.
Ibu-ibu, kita baca Fatihah rame-rame biar berkah, sehat, panjang umur, semuanya rezekinya berkah ditambah, Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Bu Ustadz sehat ya. Maaf, pengen yang merah ya. Dua ada yang merah mabur. Bilang apa? Bilang apa? Yang saya kasih cuma empuk. Yang lain dikasih enggak? Kenapa alhamdulillah? Nih, Bapak Ibu, ini yang saya maksud Pak Kiai Sadi, cara ngejelasinnya enak banget. Quran kalau dibaca akan mengundang ucapan Allah. Bener kan ya? Tapi awas, ketika Quran diamalkan, ucapannya berubah, bukan cuma Allah, tapi Alhamdulillah. Tinggi mana ucapan Allah sama Alhamdulillah? Kalau Allah cuma nyebut nama, tapi kalau Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu Pak, Quran kalau dibaca semerdu apapun belum pernah saya dengar, belum pernah ya, bukan nggak ada, saya nggak pernah dengar soalnya. Qorinya suaranya merdu, lalu jamaah mengatakan Alhamdulillah, nggak ada. Yang ada pasti Allah, Allah, Allah. Tapi Quran lebih indah lagi ketika diamalkan, berubahlah ucapan umum, bukannya Allah tapi Alhamdulillah. Oke, saya tanya nih Bapak Ibu, redo nggak emak ini saya kasih uang tadi? Redo. Redo. Betul nih? Tiba-tiba besok pagi, kan pasti hari Minggu, di Cipondoh dekat situ ada hajatan. Hajatannya orang punya duit banyak, panggungnya setinggi ini, yang nyanyi pokoknya yang nyanyi itu cakepnya bukan kemah, cakep luar biasa, bajunya nggak mungkin kemah. Tiba-tiba bapak semua ini karena lagi olahraga pagi, main di sono, ngeliat juga. Tiba-tiba naiklah orang, ngasih uang 150.000, 200.000, 300.000. Ternyata pas bapak lihat, yang ngasih itu saya. Bapak ibu bilang apa? Hah? Apa? Astagfirullah. Ini cuma 150, kok pada alhamdulillah. Kenapa ketika saya nyawer 300.000 kok jadi istighfar? Kenapa? Saya mau nanya. Kenapa? Salah ngasih. Kira-kira sebutannya alhamdulillah, Pak Ustadz juga nyumbang, gitu. Tapi apa ucapannya? Asal tiba-tiba mau di tahun besok, kata teman saya ngomel udah 2 kali tadi, mau ngundang saya lagi, kira-kira pada mau nggak? Hah? Yang mau dia doang nih, yang lain mau nggak? Kenapa nggak mau? Hah? Bayangkan 150.000 dapat apa?
Uang itu kecil banget, tapi kenapa seisi musola mengucapkan alhamdulillah? Dan saya kan kagak kenal empok. Tapi karena kata kisah Ustaz, jalanin aja setiap dakwah. Apapun yang terjadi, udah tanemin niat yang baik, adab dijaga. Coba kalau saya tanya nih punya suami, mau ngomong apa saya? Jadi masalah, Ustaz apa tuh? Bini gue dikasih duit. Tapi sekarang yakin suaminya ridho? Ridho kan suaminya? Oh, udah di kuburan. Betul nggak? Pak, Ibu tolong, ini saya sambil jalan. Mohon maaf, bukan saya kurang adab, tapi pengen membuktiin loh. Al-Quran kalau dibaca, Allah. Emang ada kalau penyanyi dangdut itu enak pada nonton? Allah. Ada nggak? Nyanyi, masalah pakaiannya, udah kagak dipaham, bapak paham semua dah, ya kan? Udah usah disebutin lah, paham kan saya? Terus kira-kira pada zikir, Allah, Allah, Subhanallah, begitu nggak? Tapi kalau Quran dibaca, Allah, ngerti nggak? Kagak ngerti aja nyebut Allah. Itu satu, hebatnya Al-Quran. Makanya suruh sering banyak zikir. Tapi ketika Quran diamalkan, dua. Tadi mungkin ketika Quran diamalkan bukan cuma Allah, tapi alhamdulillah. Sebanyak orang ini mengucapkan puji syukur kepada Allah. Tapi awas, kalau Al-Quran dikhianati, berubahlah ucapannya. Jadi apa tadi? Astagfirullah. 3 hal Bapak. Dan di sini baik dah. 3 hal. Quran dibaca dengan suara yang bagus, tajwid bagus, makhraj bagus, Allah. 2. Quran ketika diamalkan, berubahlah ucapan menjadi alhamdulillah. 3. Quran ketika dikhianati akan menimbulkan astagfirullah. Dan gak bakal tahun depan saya diundang lagi. Kapok gue nyesel. Ayo dia yang kena. Lu undang saya yang benar. No, di Cipondo tadi gue lihat. Di sini dia pakai jubah, pakai gamis, pakai rompi, pakai garuda. Masya Allah. Tuh di sono dia pakai lepis, celana lepis, blue jean, kaos ketat. Dia lagi joget, nyawer, penyanyi. Kira-kira itu mengkhianati Quran bukan? Iya. Tuh, jujur kan? Mau undang lagi, cuma empok yang setuju. Bener gak? Cuma empok yang setuju. Kenapa? Dia gak kepikirin, yang penting dapat. Itu gak empok. Makanya suaminya meninggal duluan. Bercanda kok. Bercanda, lu marah-marah lagi sih. Oh, lagi bercanda kok. Umur itu Allah yang tentu. Nah inilah kenapa orang yang berzikir itu Pak Ibu, betul. Makanya musola kita ini jaga betul. Jangan sampai habis sholat main diem-dieman. Ada kan masjid habis sholat pada diem? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bubar semua. Masih gitu gak sih? Gitu gak? Selesai imam langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terus lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul kan? Ntar baca surat ada juga langsung. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Berapa kali? 33. Subhanallahil azim wa bihamdihi mana pada alhamdulillah. Berapa kali? Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Berapa kali? 33. Pakai Allahumma anta salam dulu tadi ya. Betul enggak gitu? Itu jaga, karena itu luar biasa. Itu jangan nanti lupain tuh. Nah tapi yang kedua, itu zikir kuantitas. Mana zikir kualitas? Zikir kualitas itu artinya perbuatan kita menyebabkan orang memuji Allah. Karena Bapak kenal kan dengan Kiai Sa'di Al-Badawi?
Ibu kenalin Pak Kisadi? Itu dia Pak, tiap hari pengobatan. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Ahad, itu pengobatan. Kalau Minggu atau Ahad, itu bisa 500 orang yang jadi pasien. Semuanya nggak ada yang bayar. Yang tidak mampu dikasih uang. Yang grab diganti kalau dia tidak mampu. Dan yang tua-tua dibikin kayak tadi, dibikin ketawa. Dipegang pipi dari tubing ke Allah, kaget dia. Dinyanyi, maka Kesa itu punya selawatan yang beda. Ya, nenek udah tua, pipinya pada kumpul karena giginya copot, pantatnya pada tepos, tulangnya pada keropos. Pada sekarang semua kata dia Pak, orang sakit yang dibikin tegang, dibikin ketawa dulu, dikasih uang. Itu Pak, segitu banyaknya orang, satu-satu dikasih uang Pak. Bilang apa semuanya? Alhamdulillah. Itu zikir. Maka kita ini Pak, bukan ngambilnya kayak Kisah tadi, kita belum tentu punya uang. Tapi bisa enggak Pak, kita yang rajin sholat, rajin zikir, itu satu rumah tangga dulu. Kalau ibu nih, suami ibu seringan alhamdulillah apa seringan istighfar? Kalau suami ibu di rumah sehari-hari seringan istighfar apa seringan alhamdulillah? Awas lu ya. Kalau suami ibu sering alhamdulillah berarti ibu ngajinya sukses. Ini dari ibu-ibu juga ya? Alhamdulillah bini gua. Bangun tidur, alhamdulillah bini gua, aduh. Pagi-pagi, alhamdulillah bini gua, aduh. Itu berarti apa? Ibu ngajinya berhasil. Tapi kalau suami udah mulai banyak bengong, astagfirullah. Baru kemarin lunasin baju, astagfirullah. Perasaan baru kemarin arisan selesai, astagfirullah. Jadi kalau banyak suami yang istighfar, pertanda apa? Jangan gua doang tadi lu kan ngomong, ayo. Biar saya ngomong nyawa istighfar semua. Jadi Pak Ibu, Bapak juga sama. Kalau ibu yang banyak alhamdulillah, berarti suami ibu. Bangun tidur, lihat suami ibu, alhamdulillah. Kemana dia ini? Pas ditengok Bu, lagi di atas sejadah, jam 2 malam suami ibu di atas sejadah. Kira-kira mau apa itu? Air matanya berleper, ya Allah, suami ibu lagi di atas sejadah. Ibu dengerin, kenapa dia nangis? Ya Allah, hamba orang yang bodoh, hamba orang yang tak punya, tapi kau karuniakan seorang istri yang luar biasa. Makasih ya Allah, panjangin umur istri saya. Sampai nangis. Ada yang begitu suami ibu? Ada nggak? Ada. Allah. Ada nggak? Kamu tahu aja loh. Ada nggak yang begitu? Subuh-subuh di musola baru ya Rahman Irhamna, baru bangunin subuh masih kurang 5 menit. Ya Allah, alhamdulillah suami saya. Ya Allah, pintu aku buka, pas lagi jalan injet. Suami ibu lagi ke musola Nurul Iman, ngucapin apa? Ya Allah, gak nyangka dulu masih udah galak banget. Sekarang mah udah injet ke musola mulu. Alhamdulillah. Kamu kagak, kok gak pernah ke mana kok? Kebayang suami injet begitu. Demikian ya? Sama Pak, nanti tetangga, itu baru rumah doang tuh Pak. Tetangga juga, kalau tetangga kita banyak yang alhamdulillah punya saudara, tetangga, Bang Ridin, alhamdulillah, minum lidah. Kalau orang tetangga banyak alhamdulillah berarti apa? Itu ciri. Betul nggak? Belum lagi Pak, orang banyak itu seantero. Alhamdulillah. Jadi makin banyak orang yang nyebut alhamdulillah gara-gara perbuatan kita. Catat baik-baik, itulah zikir yang tertinggi, menyebabkan orang lain menyebut Allah, memuji Allah karena perbuatan kita. Tapi kalau orang banyak yang istighfar mulu gara-gara kita, istri istighfar, suami istighfar, anak pada istighfar yang bukan yang benar ya, kalau yang bagus mah ada.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu bagus. Astagfirullah. Paham kan? Istighfar yang benar. Astagfirullahaladzim. Itu enak gitu. Astagfirullah. Itu kalau udah model begitu tuh ciri-ciri yang saya takut apa? Awas. Semua bakal meninggal dunia. Diumumin udah siap. Nama-nama juga nggak mungkin lupa. Semua memang sama seragam. Telah berpulang ke rahmatullah dengan sama kan gitu? Kagak dibeda-bedain. Semuanya telah meninggal pulang ke rahmatullah dengan ya kan? Ya kan? Tapi awas, manusia itu punya hati. Kalau orang yang biasa, alhamdulillah, contoh, Ustadz meninggal, itu ketika diumumin, langsung, siapa tuh? Ya Allah, ya Allah, enak banget dia ya, baik, buru-buru pada nyelawat nggak? Nyelawat itu, yang kerja SMS, WA ke kantor, saya agak telat, ada guru saya meninggal dunia, masuk, sholat juga banyak, datang semua itu ikut nyolatin karena yang meninggal orang baik, masih hidupnya membuat orang alhamdulillah mulu, maka ketika meninggal dunia berkabung semuanya, sedih semuanya, mendoakan semuanya, tinggal imam datang bodoh salah lewat sini baik jauh banget lewat semua. Emang ada tangganya apa? Tangga segitu doang. Ini mau tangga setinggi apa? Tangga segitu lekar lagi Pak. Kayak sholat kan ditaruh lah tuh Pak kurung batang di sana. Habis sholat kira-kira Ustadz di sini sama nggak? Mari kita saksikan bahwa jenazah ini min alil khair. Khair kan ya? Khair enggak? Khair. Nangis semua. Jawaban poinnya itu bagus. Karena dia min alil khair. Tapi yang saya takut masih hidupnya bikin orang istighfar. Di rumah pada istighfar, lingkungan istighfar, di kantor istighfar, di orang kagak bener. Satu ketika mati, tapi disamain gak? Berpulang ke rahmatullah dengan tenang sama ya? Enggak dibeda-bedain gitu. Setelah meninggal dunia nih, yang kita dulu yang beresek ini, gitu gak? Gitu gak? Disamainkan saja? Sama kan ya? Sama tuh. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Disolatin gak? Disaksikan kayak tadi gak? Cuman kan saya tanya ibu dengan diri Bapak, kira-kira kalau dia meresek di kampung ini, gak ada tadi ya? Dia meresek, jemuran gak aman, motor hilang mulu, apa baik dia meresek lah? Satu ketika dia meninggal dunia, dikabarin tuh dari masjid, dari musola, yang kayak tadi, Assalamualaikum. Telah meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Siapa namanya mau? Ayo coba. Katakanlah Bram ya. Gak ada nama Bram kan? Telah meninggal Bram. Kira-kira dia akan ngomong apa? Dah. Ngomong apa lagi tadi? Hah? Tuh, parah loh. Biarin mampus kan. Itu bukan saya Pak. Bukan ngomong beneran loh. Kok ngomong? Kok yang ngomongin? Itu bukan saya cuma pakai speaker. Dia ngomong saya terusin. Biar dia mampus. Gitu ya Pak. Ini Pak, baca Pak. Apa yang ngomongnya begitu nih, bocah baik. Bocah Pak. Tuh, gara-gara biar mampus sama bocah. Masalahnya Pak, kalau saya ngomong, saya kena apa namanya, kena sanksi. Ustaz ngomong begitu. Lah saya cuma terusin ngomong. Lah kalau tidak ngaku udah saksi bocah tuh ya. Dia ngomong tuh. Emang kira-kira enak Pak kalau kita, nauzubillah, doain saya, takut saya juga. Karena kan saya juga belum tahu orang pada demen apa enggak sama saya. Iya kan ya, doainnya biar kita semuanya mikir dan kayak gimana ya. Repot juga, orang pada anak pada sedih, istri sedih, tapi kalau orang biar dia mampus. Untung aja Ustaz di Ketapang ini pada adil, tetap aja disolatin. Iya kan ya? Mari kita saksikan bahwa Bram bin Alil Khair
Begitu kan ya? Adil kan? Nggak berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita udah sholat hidupnya. Kita kan tahu nih gimana, terserah ya. Yang penting saya hanya melaksanakan tugas. Saya bilang min ahli khair. Jawabannya terserah dah. Mau khair mau enggak terserah. Ada begitu? Kagak, dijaga tuh oleh Islam. Dimuliakan itu. Tetap ingat yang baiknya. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal dunia, ingat yang baik-baiknya aja. Kalau yang sempurna yang baik, yang jelek-jeleknya, gak ada yang sempurna manusia. Oh dia pernah jadi ketua panitia, oh dia pernah megangin HP buat ngesuk ustaz lagi ceramah, walaupun tadi dia 2 kali ngomelin ustaznya. Jangan disebut itunya. Betul enggak? Ingat yang baik-baiknya. Karena ketika ngomong baik-baiknya, itu jadi manfaat buat yang meninggal. Tapi kalau dia ngomongin jelek-jeleknya, dosanya kita udah disembunyiin. Makanya yang meninggal dunia, petugasnya itu harus bisa menyimpan rahasia, jangan diomongin. Ini yang begitu meninggal, ustadznya yang mandi, ambilnya ngomongin. Lu jangan begitu ya, kenapa? Udah disebutin namanya, tapi kalau kamu kenal, yang tadi meninggal tuh si Fulan, itu dilopongin bengkok, dilopongin bengkok, dicepokin kagak bersih-bersih, dicepokin kagak bersih-bersih. Ya ada bagusnya sih, preman temannya, ya jangan dah, kita mati kagak bisa dibelokin. Jangan ya, kalau ambil itu setahu banget, itu pinter nyimpen rahasia. Aib jenazah itu tidak boleh diubah. Tapi awas, akan menyimpan dikit, tapi ini wajib. Siap-siap, tapi anak-anak benar-benar nggak paham. Dosa yang amat besar adalah ketika seorang suami dan istri malamnya dia ibadah, siangnya diceritakan kemana-mana. Paham sudah? Cukup, kalau nggak usah dijelasin itu dosa besar itu Pak. Malamnya ibadah, siangnya diceritakan kemana-mana. Itu namanya dosa teramat besar di hadapan Allah dan di akhirat orang yang bercerita. Udah, kalau paham nggak usah lanjutin. Paham kan? Jaga baik-baik. Kalau saya jelasin banyak bocah. Paling kan bocah nanya di rumah, mak ibadah apakah? Ya, nih, tuh kembali ke tadi. Hati-hati, Quran ini satu, baca, ajarkan anak-anak. Ada TK di sini ya, ajarkan anak, fasihkan dia, ya, baguskan makhrajnya dia, merdukan suaranya dia, ajarkan nagam tilawah dan sebagainya, ya, naik ke atas, ajarkan maknanya. Didik di sekolah-sekolah, masukkan itu apa arti Al-Quran. Yang ketiga, amalkan baik-baik. Karena tingkatan tadi sungguh teramat indah. Tingkatan yang tertinggi adalah ketika orang menyebut, memuji Allah karena dia mengamalkan Al-Quran. Ngamalin Quran bukan cuma ngaji doang, kerja bakti. Ngamalin Quran bukan sis kambing jaga ketertiban. Ya, ini kampung kita kan aman ya, sungguhnya macam-macam kan, ya, tapi akur nggak? Saya tanya, ini orang Betawi semua, Betawi semua, Betawi semua, Jawa, Padang, Sunda, ada semua kan? Akur nggak di sini? Itu ibadah. Makanya tadi pada ngeliatin, kenapa sih Ustaz kok ceramah kayak orang mau ke DPR ada garudanya? Inilah Pak Kiai Sadi menyuruh kepada murid-murid beliau itu dimanapun tugas jaga, yaitu ideologi negara kita. Sekarang saya mau tes nih, ada anak SMP nggak di sini? Mana SMP? Mana? SMP. Ini apa? SMP. SD. Yo, ayo, tadi bagi duit sama Ustaz. Ini, mau anak saya bocah-bocah mau anak. Udah bocah-bocah baik, apa bocah? Sini, depan. Sini, kita. Berani nggak? Berani. Siapa yang berani? Mau perempuan, mau laki, oleh SD, SMP? Siapa? Kau berani? Berani nggak?
Tiga aja sini. Sini saya. Nanti ketinggian lah sana. Biar mau sini aja. Naik. Ya. Kamu naik. Gak apa-apa yang segini dipegang belum haram. Nggak ada yang laki nih. Biarin. Nama siapa saya? Alula. 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 Umur saya 54 baru ini dengan nama Alula. Kelas berapa saya? 1. Kamu? Agila. Alula. Kamu? Anjani. Gimana sih? Alula, Akila, Hayani. Hebat di kampung ini nama bisa seragam begini. Kelas 1, kelas berapa? Kelas 3. Kamu? 4. Oke. Baca ayat kursi bisa? Dulu bisa dulu. Al-Ikhlas bisa? Kamu saya Alula. Baca Al-Quran bisa? Nggak bisa. Baca Bismillah bisa? Bismillah. Alula. Cerdas, pantas, alhamdulillah, hebat. Yang salah saya. Saya sudah baca Bismillah. Bismillah udah. Kalau ini Ustaz kalah cerdas sih. Alula, baca Bismillah. Bismillah. Kamu baca Qur'an. Doa orang tua. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anjani. Anak Jawa masa kini. Biasa. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Pancasila hafal? Hafal? Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kemanusiaan Tuhan Indonesia. 4, dipimpin oleh hikmah, kebenaran dalam kemanusiaan, perwakilan. 5, Tampil. Belajar. Alhamdulillah. Pak, Allah memang luar biasa. Kenapa yang menjawab Alula bacanya seperti itu? Jadi Bapak dan Ibu tanpa disuruh tadi kan berisik semua. Dia baru apa itu? Ketuhanan. Sampai yang keempat ketuhanan. Ya, Pak, tolong ini dijaga. Jangan dibuang nih. Zaman kita masih enak beli buku tulis sampulnya Garuda, ya kan? Zaman sekarang buku tulis, tapi Alula masih hafal. Itu hafal tadi Pak? Itu hafal betul tuh. Cuman karena grogi perlu dibokep dulu. Kamu dulu hafal juga kan? Udah nggak hafal diwakilin ya. Ya nih, gimana? Salim. Kedua. Salim. Itu dikasih uang berapa? Seribu. Kamu berdua sama berapa? 50. Duit ada apa?
Suruh dua orang tua Ustaz. 100.000 dibagi 2, 50. Itu baru anaknya tuh. Apalagi emaknya. Baik Bapak, sudah jam 10:30. Saya hanya menyampaikan salam hormat dari Pak Kiai Sadi. Ya, 10:30 ya. Takutnya kan pada mau malam minggu ini ya. Gara-gara ngaji atau sholat subuh lagi. Ya, salam hormat dari Pak Kiai Sadi Al-Badawi. Beliau berpesan yang pertama, yuk jaga akidah kita. Terus baca Al-Quran, banyakin baca sholawat. Amalkan Quran agar orang lain bisa mengucapkan alhamdulillah. Naiklah derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita hidup di Indonesia. Ini kan suku bangsa banyak. Kita punya ideologi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu. Udah jangan ikut-ikutan. Ya, kita kompak nih umat Islam. Mau Jawa, mau Sunda kompak semua. Tapi awas, yang bukan agamanya Islam, jaga pula kerukunan antar umat yang berobat di Pak Kiai Sadi, Pak, itu bukan cuma orang Islam. Banyak banget non-muslim. Kata Kiai untuk sekarang, yang non-muslim itu kalau berobat jangan dikasih jilbab. Dia memang tidak pakai jilbab. Jangan dikasih kerudung, udah begitu aja. Dia pakai celana pendek, tetap datang. Kenapa? Itu keyakinan dia. Tunjukkan umat Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah banyak banget yang akhirnya gara-gara begitu masuk Islam. Tapi kalau ibu di kampung cuma gara-gara Islam ini fanatik buta, lihat orang kafir, Kristen langsung main hujat aja. Apalagi besok dia lagi ibadah loh. Besok pada ibadah kan? Coba saya tanya, pakainya bagus-bagus nggak? Bagus. Yang laki-laki rambutnya rapi nggak? Bawa kitabnya nggak? Buat tanya sholat Jumat pada rapi nggak sekarang? No. Sholat Jumat coba. Dulu rapi-rapi, sekarang ampun. Dulu mah baju rata-rata putih, baju koko, kemeja, pakai sarung, peci rapi-rapi. Sekarang lihat orang sholat Jumat, kaosnya ampun. Dibaca salah, kagak dibaca. Loh, apalagi di musim caleg, pilih nomor. Kita yang penganut nomor 1, lagi sholat bujuk musuh gua di depan. Jangan. Sama ibu-ibu juga kalau ngaji pakai, kalau ibu mau berat, nggak usah dijarin lah. Orang seragamnya siapa diganti. Itu yang istrinya suaminya istighfar, yang itu tuh. Ya, kalau Pak ya, jaga Quran kalau bisa bawa dari rumah. Bawanya juga kalau kita ngaji tiap malam Jumat, Bapak boleh ikut ngaji Pak. Ya, ngaji di Asrama Tanjung Burung itu ngaji pada bawa Al-Quran. Bawa Quran jangan dikresek, itu bawa di tas yang rapi, pegangnya baik-baik. Orang kita dulu kalau pegang Quran tangan kanan, mau bakar, mau menutup, dicium dulu kan. Jatuh aja diambil buru-buru dicium, naruhnya juga tangan 2. Ini ngaji Quran nanti musola. Akhirnya apa? Buru-buru dapat ibadah. Quran pada digulung-gulung, yang sobek itu ampun dah. Naruh macam-macam dah. Ingat kan kita masih kecil? Pada bawa Quran kan? Ya Allah, tolong dibudayain. Mudah-mudahan musola kita tambah berkah. Amin. Ya, tolong jaga kerukunan di kampung kita. Ya, jangan pernah menghujat pemerintah. Berarti galak dikit nih, gak boleh menghujat pemerintah. Kalau bisa apa kita? Lima aparat dihujat, sama polisi gedungnya minta ampun. Oh polisi pada gedung kan? Gara-gara apa? Pikiran. Sebabnya apa? Nggak punya SIM kan? Iya kan? Sama, SIM belum punya. Bener tak? Saya nggak punya SIM. Saya bikin tahun 2004. SIM berapa tahun? 5 tahun. Iya kan? Saya kenapa kesel? Saya dikena Pak, itu waktu itu razia dekat Puri Kembangan, dekat apa tuh wali kota. Ya, diambil tuh STNK saya. Akhirnya apa? Sidang dulu, kesel banget saya. Tobat saya, buru-buru saya bikin SIM.
Sejak saya bikin SIM kagak pernah ada razia. Lu SIM 5 tahun nganggur. Iya kan? Makanya pas ada razia lagi, gue pikir bayar dah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Tuh berani tuh, Ustaz. Yang salah siapa? Ustaz, kenapa? SIM mati kagak diperpanjang. Saya kan punya alasan. Lo 5 tahun SIM saya pernah udah direzia. Kenapa pas saya habis direzia? Yang salah siapa? Ustaz yang salah tidak? Sama Pak. Saya nanya, malaikat Israel datangnya ada pemberitahuan kan? Makanya yuk saling doa ya. Mudah-mudahan kita semuanya taubatan nasuh. Terus jaga Pak, jangan sampai pokoknya dimanapun kita berada ya kita takwa. Karena malaikat Israel kagak nungguin kita di musola doang, bener kan ya? Tapi kalau kita baik mau di mana aja, mau lagi lari pagi, lagi mau di rumah, kalau kita lagi ibadah kan banyak, lagi nyapu, ya lagi berbuat baik, meninggal dunia, walaupun bukan di masjid, itu namanya husnul khotimah. Jangan kita udah umur 40 tahun, rajin ngaji, tiba-tiba main ke tempat yang agak beres. Ya berbuatlah maksiat. Pas berbuat maksiat baru 1 hari malaikat Israel datang, bisa protes. Kemarin bertahun-tahun saya tadi di Nurul Iman, Israel datang. Kenapa baru sehari di sini belum datang? Bisa begitu? Yang salah siapa? Malaikat. Bukan yang salah kita. Dah, panjangan lah kalau mau. Mudah-mudahan kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah rahmati. Tolong mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebelum saya tutup dengan doa, tolong umur kita udah banyak yang udah tua, sholat kita banyak yang udah pernah kita tinggal. Ini salam lagi dari Pak Isadi. Tolong kodok sholat. Masih muda kan banyak meninggal itu. Sekarang gencarin kodok sholat. Habis zohor bangun lagi sholat habis asar, tapi jadi musola. Kalau habis asar jadi fitnah. Pulang ke rumah karena habis asar kagak ada bakdia. Nanti kalau bapak bangun lagi orang pada bingung itu sholat apa dia. Pulang aja di rumah, usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qodaan. Karena nanti yang pertama ditanya adalah sholat. Jadi banyakin kodok. Puasa kodoin, sholat kodoin. Mumpung kita masih ada umur. Karena Nabi kita Pak, itu Ibu, kita cinta banget sama Nabi kita. Nabi kita Bu, itu yang diminta Pak ketika Allah bertanya, ya Rasulullah, wahai kasihku, apa yang membuat engkau senang? Apa yang membuat engkau bahagia? Apa kata Nabi kita Bapak Ibu? Catat baik-baik. Rasul jawabnya apa? Wahidun min ummati la yadkhuluna an-nar. Kata Nabi kita Bapak Rasul kita yang mulia, yang malam ini kita sedang maulid, Rasul itu minta sama Allah, saya baru senang ya Allah kalau satu saja umatku tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Semuanya saya pengen yang umatku masuk ke dalam surga. Yuk kita baca, kan ada ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jannillallah innal muslimina qad kanu lizambiya kita yang masih hidup, doain biar sehat dan panjang umur. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ridho. Hingga jam 10:30 lebih kita masih di musola, kita tertawa bareng, kita bahagia bareng. Kita cuma punya satu niat, pengen maulid. Semoga Allah ridho disampaikan sama Nabi kita bahwa ditetapkan di musola Nurul Iman, umat-umatnya sedang memperingati maulid karena cintanya kepada Nabi. Harapannya mudah-mudahan nanti Nabi mau ngakuin kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti Nabi mau ngumpul bersama kita di akhirat.
akhirat nanti. Mari angkat kedua belah telapak tangan kita. Ingat kata Nabi, ridha Allah itu kuncinya ada di ridha orang tua. Mudah-mudahan kalau Allah menyampaikan seperti ini, kalau Allah mewajibkan kita berbuat baik, wabil walidaini ihsana, kalau Rasul mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu, kalau Rasul mengatakan ridho Allah ada pada ridho orang tua kita, silakan sebut nama mereka. Pasti kebayang wajah mereka, pasti kebayang baiknya mereka, sabarnya orang tua kita. Ibu kita mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita kayak apa susahnya. Teknologi belum seperti sekarang, masih pakai dukun orang tua kita dulu. Belum banyak vitamin kayak sekarang, tapi dia bisa menyelamatin kita. Ya Allah, semoga malam ini ibu yang masih hidup, ya Allah, sehatin badannya ya. Yang masih hidup, ya Allah, panjangin umurnya ya Allah. Ya Allah, apalagi ibu kami, sebut namanya itu. Sebut nama ibu kita. Bulan di bulan sebut 3 kali Bu. Dahulukan ibu kita dulu. Dia ibu kita yang hebat. Gak pernah hitung-hitungan nama kita. Susah payah, gak pernah dia pikirkan. Gak penting kita bisa hidup di orang. Hari ini kita bisa begini, itu ibu kita yang hebat. Ibu kita yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabatnya, ada manusia yang tidak melaksanakan haji tapi masuk dalam kategori orang yang jadi mabrur. Kenapa? Ternyata dia begitu sayang kepada ibunya. Tapi ada satu yang dia ahli ibadah. Kenapa bisa susah meninggalnya? Berat dan tidak mampu mengucapkan syahadat karena tadi dia menyakiti hati ibunya. Mudah-mudahan Allah ridho. Sebut nama ibu. Yang kedua bapak kita, dia hebat luar biasa. Dia nyari uang susah payah. Dia rela membuang rasa malunya agar kita bisa makan, bisa sekolah. Gak jarang bapak kita ngutang sama orang lain. Dia rela ngutang walaupun malu, walaupun gagal. Dia cari orang lain buat ngutang. Buat apa? Agar kita bisa sekolah, kita bisa makan. Ya Allah, kau maha mendengar. Malam ini kami mau tidur. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, sayangi orang tua kami, sayangi mak bapak kami yang masih hidup. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umur. Apalagi orang tua kami yang hari ini ada di alam kubur. Ya Rabb, kalau kami datang maulid malam ini Kau ridho. Kami duduk bersama-sama dari habis misa sampai menjelang jam 11 ini ya Allah. Kalau Kau ridho, kami ingin persembahkan untuk orang tua kami di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, kalau Kau ridho kepada guru-guru kami yang ngajarin kami ilmu di sekitar kampung ini, mereka sudah banyak yang meninggal dunia. Kami mohon sayangi mereka semua, guru-guru kami di alam kuburnya. Para pejuang musola, pewakaf, pengurus yang sudah meninggal dunia. Semoga malam hari ini kuburnya Kau lapangkan, Kau jadikan rawdoh min situ. Dan kami yang masih hidup ya Allah, mohon bimbing kami dalam kehidupan yang sementara. Berat perjuangan hidup ini ya Allah. Yang terberat ternyata melawan hawa nafsu kami sendiri. Ya Allah, bimbing kami ini jadi orang yang baik ya Allah. Semoga ya Allah malam hari Kau bimbing kami bisa menjadi orang yang husnul khatimah ya Allah. Ala hazihi wa ala kulli nabiyyin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala li kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, innaka antar Rahmanur Rahim. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini badan kami sehat ya Allah. Engkaulah yang sehatkan badan kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu, Musholah Nurul Iman, dalam rangka memperingati maulid kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya Allah, kehadiran kami, langkah kaki kami, Engkau ridho ya Allah, Engkau sampaikan kepada Rasul kami, baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, kami masih cukup makan dan minum setiap hari ya Allah. Kami masih cukup makan dan minum setiap hari. Engkau yang jamin rezeki kami ya Allah. Sesulit apapun hidup kami, tetap ya Allah kami masih bisa hidup, kami masih bisa makan, kami masih bisa minum ya Allah. Itu rahmat-Mu yang teramat besar buat kami. Alhamdulillah Kau masih percaya kami menjadi hamba-Mu dengan iman di dalam kalbu kami ya Allah. Semoga ya Allah sampai akhir hayat kami Kau bimbing kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, kami sadar betul ya Allah, amanah kami tidak sedikit ya Allah. Kau berikan kami anak-anak ya Allah. Kami mohon bimbingan Engkau ya Rabbana. Bimbing anak-anak kami menjadi anak yang takwa kepada Engkau ya Allah. Bimbing kami, anak-anak kami dalam sekolahnya, dalam pesantrennya, dalam kampusnya, dalam pekerjaannya. Bimbing anak-anak kami jadi anak yang ingat kepada Engkau ya Allah, yang ibadah sujud kepada Engkau ya Allah, yang ringan untuk mengerjakan sholat 5 waktu ya Allah. Bimbing anak-anak kami, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik ya Allah. Ya Rabbana, Engkau Tuhan kami, dalam sisa umur kami Kau mohon bimbingan Engkau agar umur kami menjadi umur yang barakah ya Allah. Umur kami menjadi umur yang manfaat, usaha kami menjadi usaha yang barakah, kegiatan kami menjadi kegiatan yang barakah ya Allah. Ya Rabbana, Engkau Tuhan kami, semoga Engkau bimbing akhir hayat kami menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah, kami sadar betul ya Allah, kami tinggal di negeri yang Kau cintai, yang sangat kami cintai, negeri Indonesia yang penuh dengan kemakmuran ini ya Allah. Engkau maha tahu apa yang sedang terjadi di negeri kami ya Allah. Kami tak berdaya, tapi kami yakin Engkau Zat yang maha kuasa. Lindungi negeri kami ya Allah, rahmati negeri kami ya Allah. Pelihara negeri kami ya Allah. Pelihara ya Allah keimanan para pemimpin kami ya Allah. Jaga ya Allah kebersamaan persatuan kami, negeri yang kami cintai. Jauhkan negeri kami dari bencana ya Allah, dari musibah ya Allah, dari wabah ya Allah. Jangan sampai terulang kembali ya Allah wabah yang membahayakan kami, wabah yang memecah kami ya Allah, wajah yang menakutkan kami ya Allah. Semoga ya Allah tahun-tahun berlalu tidak kembali terulang di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Harapan kami dengan keberkahan maulid Nabi besar Muhammad SAW, Kau rahmati negeri yang kami cintai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, selepas ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga dari tempat ini, dari rumah-Mu Musholah Nurul Iman, langkah kaki kami menuju rumah kami menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah, mengangkat derajat kami ya Allah, dan sampai di rumah kami, naungi rumah tangga kami dengan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi niyyatil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil